Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab ini, Umdatul Ahkam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab yang baru setelah kita mempelajari beberapa hal terkait hadis-hadis yang berkenaan dengan wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab dukhulil khala'i wal istithabah, bab tentang adab-adab masuk WC, al-khala WC, wal istithabati. Al-istithabah, kalau kita mau artikan secara harfiah sederhana, bersih-bersih. Maksudnya bersih-bersih setelah buang hajat. Nah, bersih-bersih setelah buang hajat itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama menggunakan air, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan al-istinja. Kemudian yang kedua dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan al-istijmar. Al-istijmar. Nah, apa saja adab-adab ketika kita masuk WC, apa saja adab-adab ketika kita buang hajat, ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hadis-hadisnya. Kita mulai dari hadis yang ke-13 ini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala, ketika beliau masuk WC, qala, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari al-khubthi wal khaba'ith. Nah, kata al-khubth, ya, dalam doa ini, biasanya dibaca dengan dua jenis bacaan. Biasanya orang-orang membacanya al-khubuthi dengan dhamma pada huruf ba-nya. Biasanya juga dibaca dengan harakat sukun pada huruf ba-nya. Al-khubthi, al-khubthi, ya. Kedua-duanya bisa dibaca demikian. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dhamma wal khaba'ith. Bisa juga dibaca dengan sukun. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, ya. Kedua-duanya bisa. Apa perbedaannya? Perbedaannya, ketika kita membaca al-khubuthi, maka pada saat itu al-khubuthi adalah jamak dari kata al-khabith, yang berarti syaitan-syaitan laki-laki. Sedangkan al-khaba'ith, ketika kita membacanya dengan dhamma, al-khubuthi adalah jamak dari kata al-khabithah, yang berarti syaitan-syaitan perempuan. Jadi kelengkapan hadis ini dan terjemahannya, ketika kita membacanya dengan dhamma al-khubuthi, ya, yaitu Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya, a'udzubika min, saya berlindung kepadamu dari al-khubuthi, kejahatan syaitan-syaitan laki-laki, wal khaba'ith, kejahatan syaitan-syaitan perempuan. Nah, tetapi kalau kita membacanya dengan sukun, jenis bacaan yang kedua, al-khubthi, maka ketika itu al-khubthi artinya segala jenis kejahatan. Sedangkan al-khaba'ith, pada saat kita membaca al-khubth itu dengan sukun, ba, huruf ba-nya dengan sukun, maka ketika itu al-khaba'ith berarti jamak. Dia adalah merupakan jamak dari kata al-khabith, yang berarti para pelaku kejahatan. Nah, dengan demikian maka
doa ini secara keseluruhan berarti Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu min dari al-khubsi segala jenis kejahatan, wal khaba'is dan dari segala atau dari seluruh pelaku kejahatan, baik syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Nah, kalau kita melihat penjelasan tadi, mencermati penjelasan tadi, maka kita akan menemukan bahwa dengan membaca sukun, maka pengertian atau cakupan maknanya akan lebih luas daripada ketika kita membacanya dengan dhammah al-khubusi. Ya. Karena itu pula maka sebagian ulama lebih memilih membaca doa ini dengan harakat sukun pada huruf ba-nya, pada kata al-khubsi itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Mengapa? Karena cakupan maknanya akan lebih luas. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari segala jenis kejahatan dan dari seluruh pelaku kejahatan, siapapun itu, baik dari golongan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Nah, inilah ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama ketika kita masuk WC dan ketika kita hendak membuang hajat, membaca doa. Di antara doanya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.